Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai saudara melalui channel saya ini, Sahabat CS. Saya berdoa biar saudara tetap sehat, ya tetap ceria, tetap semangat di tengah-tengah saat yang kurang menyenangkan ini. Percayalah, semua akan berakhir. Ya. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Rahasia Mendapat Kelegaan dan Ketenangan. Sebelum saya melanjutkan, saya mengencourage saudara untuk memberikan komen yang positif, yang membangun. Dan kalau saudara diberkati, saudara bisa share video ini kepada teman-teman saudara atau kerabat saudara. Dengan saudara men-share video ini, saudara bisa memberkati mereka. Ini juga sama dengan memberitakan Injil. Dengan cara yang mudah, dengan cara yang praktis. Sehingga dimanapun ya, mereka mendengar firman Tuhan, mereka diberkati. Sehingga mereka makin dewasa dan makin mengerti kehendak Tuhan. Saudara, Matius pasal 11 ayat 28 sampai 29. Dua ayat ini adalah ayat yang cukup terkenal ya di dalam Injil Matius. Dikatakan begini, Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku. Ini perkataan Yesus. Semua yang letih, lesuh dan beban berat. Ya, saat ini kita mungkin letih, lesuh ya karena pandemi, karena situasi dan kondisi ekonomi dan kesehatan. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan perhatikan, belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Setiap orang, saudara dan saya termasuk, itu ingin mendapat ketenangan atau kelegaan di dalam hidupnya. Itu udah pasti. Kelegaan dan ketenangan yang seperti apa yang kita inginkan. Ya. Sebenarnya saudara sekalian, kata kelegaan dan ketenangan itu dari satu kata Yunani yang sama. Cuma diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia. Yang satu kelegaan, yang satunya lagi ketenangan. Sebenarnya sama, yaitu anapauso. Anapauso ini dari kata anapauo. Ya, anapauo itu artinya menyebabkan atau membuat berhenti dari gerakan atau dari pekerjaan dengan maksud untuk memulihkan atau mendapatkan kekuatan. Ya, kalau dalam bahasa Inggris, arti kata anapauo to cause or permit one to cease from any movement or labor in order to recover and collect his strength. Ya, kurang lebih artinya tadi yang seperti saya katakan, menyebabkan, mengizinkan seseorang berhenti dari setiap gerakan atau pekerjaan dengan tujuan memulihkan dan mengumpulkan kekuatan. Kata anapauso itu dari dua kata, yaitu ana dan pauo. Ana artinya into the midst, masuk ke tengah-tengah atau in the midst, ya, di tengah-tengah. Pauo itu kata kerja artinya to cease, berhenti, atau to desist atau melepaskan. Ya. Arti pauo artinya juga to restrain a thing, menahan sesuatu atau melawan sesuatu. To restrain a person, ya, atau orang, menahan atau melepaskan, melawan seseorang dari sesuatu, from something. Kata pauo itu juga artinya to have God release from sin, melepaskan diri dari atau membebaskan diri dari dosa. Ini yang saya sebutkan tadi itu dari kamus, ya, bukan dari bisa-bisa saya. Jadi seharusnya kalau saya boleh simpulkan, yang dimaksud di sini adalah kelegaan di sini anapauso artinya apa? Tuhan Yesus datang dengan satu tujuan supaya kita bebas atau berhenti dari segala keinginan yang duniawi atau segala keinginan untuk berbuat dosa. Ya, karena manusia itu non posse non peccare, non posse non peccare itu kata Martin Luther dalam bahasa Latin, artinya tidak bisa tidak berbuat dosa. Artinya manusia itu punya keinginan untuk melakukan hal yang berdosa. Nah, ketika seseorang berhenti dari segala keinginannya, terutama keinginan berbuat dosa, keinginan daging, ya hasrat-hasrat duniawi, dia di situ dia akan masuk di tengah-tengah kelegaan dan perhentian yang sejati. Jadi kelegaan di sini anapauso artinya berhenti atau istirahat. Kalau bahasa Inggris diterjemahkan rest, bukan berhenti dari keadaan yang tidak menyenangkan lalu masuk atau berada di dalam keadaan yang menyenangkan. Bukan begitu. Jadi bukan berarti maksud dari anapauso bukan berhenti dari keadaan yang tidak menyenangkan kemudian masuk dalam keadaan yang menyenangkan. Misalnya tadinya rumahnya masih ngontrak. Jadi setiap tahun mesti bayar kontrakan. Nah, kemudian sekarang ya, mendapat rumah pribadi, hak milik. Akhirnya tenang. Bukan itu. Atau tadinya
sakit nggak sembuh-sembuh, ya, menghabiskan biaya banyak. Sekarang sembuh. Bukan itu yang dimaksud dengan ketenangan. Tadinya punya masalah, hutang piutang yang menumpuk, yang sulit untuk dibayar. Sekarang hutang lunas semua, bahkan punya kelebihan. Bukan itu. Tadinya mungkin belum punya jodoh, ya, belum memiliki pasangan. Sekarang punya pasangan yang ganteng, yang cantik, yang muda, yang kaya. Lalu merasa tenang, lega. Bukan itu. Atau kelegaan yang dimaksud memiliki atau mendapatkan sesuatu yang dipandang sebuah kebutuhan. Padahal belum tentu itu sebuah kebutuhan. Bisa aja itu sebuah keinginan. Jadi versi kelegaan menurut Tuhan bukan itu. Berhenti atau perhentian dari segala keinginan dan hasrat duniawi yang membawa kita kepada kebinasaan. Dan hanya menginginkan Tuhan saja. Itu yang disebut dengan kelegaan. Orang kalau banyak uangnya, hartanya, juga banyak keinginannya. Akibatnya apa? Jadi lelah. Orang yang banyak keinginan itu jadi capek. Tetapi kalau orang nggak banyak keinginan, simple life, dia hanya menginginkan Tuhan, dia akan tenang, dia lega. Ya. Jadi saudara sekalian, yang Tuhan maksudkan, kelegaan, ketenangan di sini bukan yang tadi saya sebutkan, tetapi ketika kita berhenti dari segala keinginan atau hasrat duniawi yang bisa membawa kita kepada kebinasaan, lalu menginginkan Tuhan saja, itu kelegaan, ketenangan yang sejati. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, orang yang punya banyak keinginan selain Tuhan itu jadi terikat. Makanya jadi lesu, lelah, beban berat. Ya. Kemudian di ayat 29 dikatakan Tuhan memberikan kuk, atau dikatakan pikulah kuk yang kupasang. Ya, kuk ini dalam bahasa Inggrisnya disebut yoke. Itu dari kata Yunani sugon. Sugon itu dari kata dasarnya sugos. Ya, itu bukannya permen sugos ya, atau sugus, bukan. Itu artinya yoke atau kuk atau gandar yang dipasang di leher seekor sapi atau seekor kebo untuk membajak. Nah, secara metafora itu dipakai untuk artinya burden, beban atau bondage, ikatan. Ya, biasanya seorang budak itu ada tandanya, ada ikatannya. Nah, kuk ini dipasang di leher sapi dengan maksud supaya apa? Supaya sapi bisa dipakai kemudian diarahkan, ya, membajak tanah. Jadi bisa lurus karena ada kuknya itu. Demikian juga orang percaya itu dikekang oleh apa? Kebenaran. Ya, kebenaran yang diajarkan Kristus sehingga hidupnya bisa dipakai Tuhan. Makanya saudara sekalian, hanya orang yang sudah selesai dengan dirinya, yang sudah dipenuhi oleh kebenaran, dia bisa efektif dipakai Tuhan. Tetapi kalau orang banyak keinginannya, ya, dia sulit untuk dipakai Tuhan. Kenapa? Dia ingin memenuhi keinginannya demi keinginannya. Tetapi kalau orang hanya menginginkan Tuhan saja, ya, apa yang Tuhan kehendaki, dia akan efektif dipakai Tuhan. Nah, kuk itu dipakai juga untuk sarana mendidik, ya, mendidik kita agar melepaskan diri dari segala keinginan. Karena diarahkan kuk itu. Sehingga kita mempunyai prinsip apa? Seperti Yesus, Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi saudara sekalian, kuk itu sarana untuk mendidik kita, mengajarkan kita. Untuk apa? Menikmati ketenangan di tengah-tengah penderitaan, di tengah kesulitan yang kita hadapi. Ya. Makanya kita harus belajar kepada siapa? Yesus. Dia bukan hanya rendah hati saja, tetapi lemah lembut. Dia sudah memberikan contoh bagaimana hidup sebagai anak Allah yang berkenan kepada Bapa di sorga. Yang keinginannya hanya satu, yaitu bagaimana mengabdi kepada Tuhan. Untuk itulah kita harus mau dimuridkan. Sehingga kita punya mindset, cara berpikir hanya untuk menyenangkan Tuhan. Amanat agung adalah jadikan semua bangsa murid. Dan bangsa yang dimuridkan, saudara dan saya, ciri yang sudah dewasa adalah tidak punya banyak keinginan. Dia hanya punya satu keinginan, yaitu Tuhan saja. The Lord is my law. Hanya Tuhan keinginannya, hanya Tuhan hukumnya, hanya Tuhan. Semua untuk Tuhan. Nah, kalau saudara tidak punya keinginan lain selain Tuhan, saudara akan efektif dipakai Tuhan. Sebab hanya satu tujuannya, bagaimana bisa mengabdi kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Sebenarnya untuk itulah kita diciptakan. Kita sebagai hamba, kita sebagai anaknya yang hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan. Biar firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita.
Kalau saat ini kita begitu banyak keinginannya, begitu banyak ambisinya, ambisi duniawi apalagi. Ingat, berhentilah. Nah, untuk bisa berhenti kita harus dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan menguduskan kita. Sehingga keinginan-keinginan hasrat-hasrat duniawi kita dikikis. Dan diisi dengan keinginan-keinginan kudus. Yaitu keinginan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.